ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, membahas tentang karakteristik teladan kita terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas panjang lebar tentang kain sarungnya Rasulullah SAW, dan telah kita bahas juga tentang polemik isbal biduni khuyala, polemik hukum menurunkan pakaian lebih dari mata kaki bagi laki-laki. Dan kita telah sebutkan bahwa ketika melabuhkan pakaian menutup mata kaki tanpa kesombongan telah dihukumi oleh Nabi SAW fafinnar. Dan jika disertai dengan kesombongan maka hukumannya berbeda, yaitu lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggubrisnya pada hari kiamat. Kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu babun majaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan bagaimana cara berjalan kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sampai masalah jalan kaki pun dibahas. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sekali lagi sempurna. Jalan kaki pun dibahas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana berjalan kakinya orang yang beriman. Nanti akan kita sebutkan. Nabi pun mempraktekkannya. Sehingga kalau kita ingin melihat berjalan kaki yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat bagaimana Rasulullah SAW berjalan kaki. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bagus dibandingkan dengan Rasulullah. Di sini mencakup perawakan secara sempurna, keseluruhan badannya dari kepala sampai kaki, dan juga mencakup masalah ketampanan. Dahulu pernah kita sebutkan bahwa sahabat Nabi ketika memandang bulan purnama, tak henti-hentinya melihat bulan purnama, menikmati keindahan bulan purnama. Lalu tiba-tiba Rasulullah membuka pintu rumahnya dalam keadaan berpakaian bagus, wajah cerah, ceria. Maka sahabat ini melihat wajah Rasulullah, melihat lagi ke bulan, melihat lagi wajah Rasulullah, kemudian dia beralih melihat wajah Rasulullah, dan dia mengatakan sesungguhnya wajah Rasulullah lebih indah, lebih tampan, lebih bagus daripada bulan purnama. Dan ketika ada sahabat lagi yang lain bertanya kepada salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, apakah wajah Nabi itu seperti pedang atau seperti bulan? Maka sahabat Nabi mengatakan wajah Nabi tidak seperti pedang. Apa maksudnya? Bukan tajam, bukan wajah yang seram seperti pedang terhunus, tapi keindahannya, menyejukkannya, keceriaannya seperti bulan purnama. Tapi Rasul lebih indah lagi, lebih tampan lagi. Kemudian selanjutnya, ka'anna syamsa tajri fi wajhi,
Jadi dari wajah Rasulullah itu seolah-olah yaitu matahari bersinar dari wajahnya. Artinya apa? Artinya Rasulullah wajahnya cerah. Dan telah kita sebutkan pada saat yang lalu bahwa Nabi Muhammad SAW warna kulitnya tidak terlalu hitam dan tidak terlalu putih. Wajahnya juga demikian. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annal ardha tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarith. Kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang lebih cepat jalannya dibandingkan Rasulullah. Jadi kalau sahabat Nabi berkumpul, di sana ada Rasulullah berjalan bersama-sama, maka biasanya Rasulullah yang mendahului. Kemudian kalau dia berjalan itu seakan-akan bumi digulung untuknya. Apa artinya di sini? Nanti akan kita sebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika berjalan seperti dia menguasai perjalanannya, berjalan agak cepat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ka'annahu nazala min sabab. Rasulullah kalau jalan kaki itu seperti orang turun dari bukit yang agak landai. Jadi sedikit cepat, agak membungkuk ke depan. Ini keterangannya. Kemudian sesungguhnya kami itu lanujidu amsal, kami agak memaksakan diri ketika mengikuti Rasulullah berjalan. Agak memaksa kami ini. Lalu beliau mengatakan, tetapi beliau ketika berjalan tidak memaksakan diri. Beliau ketika berjalan tetap berjalan biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sebagian apa yang terdapat tentang keterangan bagaimana berjalan kakinya Rasulullah SAW. Perlu kita ingat bersama ikhwan, bahwasanya kemampuan berjalan kaki ini nikmat luar biasa. Sehingga ketika kita bisa berjalan kaki, maka kita bisa mendapatkan hajat-hajat kita yang sangat banyak. Ketika kita bisa jalan kaki, maka kita layak mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kepada Allah yang dengan nikmat Allah semua kebaikan menjadi sempurna. Dengan bisa jalan kaki, maka kita bisa menghindari mara bahaya, keburukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan adab berjalan kaki sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adab berjalan kaki sebagaimana cara berjalan kakinya Nabi SAW. Kita bisa sebutkan beberapa poin dan kita bisa ikuti nanti. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW ketika berjalan kaki, maka beliau pasti mengharapkan ridhonya Allah. Demikian pula kita, ketika kita berjalan kaki, sebelum kita berjalan kaki, coba cek kembali niatnya. Untuk apa saya jalan kaki? Ketika saya ingin berjalan ini untuk keridhaan Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, apapun bentuknya, teruskan. Kalau ternyata kita berjalan kaki untuk melangkahkan kaki ke sesuatu yang sia-sia, apalagi sesuatu yang terlarang, maka batalkan jalan kaki itu. Karena para ulama mengatakan bahwa berjalan kaki ini sarana, tidak bisa dihukumi jalan kaki hukumnya sunnah atau wajib, tidak bisa. Maka kalau sarana, ada sebuah kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana dan prasarana itu hukumnya sesuai dengan puncaknya atau tujuannya. Jadi kalau dijadikan sarana bagus, maka ini sarana bagus. Kalau dijadikan tujuannya adalah buruk, maka sarana ini pun buruk. Makanya para ulama mengatakan berjalan kaki itu bisa wajib. Kapan? Kalau kita berjalan kaki untuk sholat Jumat, ya, berjalan kaki bisa sunnah. Kapan kira-kira? Kalau kita berjalan kaki untuk apa? Untuk membagi sedekah misalnya. Berjalan kaki itu bisa mubah, halal. Kalau kita jalan kaki untuk urusan-urusan yang sifatnya tidak ada kaitan dengan ibadah, tapi bukan keburukan. Kadang-kadang jalan kaki itu bisa makruh. Contohnya apa kira-kira? Jalan kaki hukumnya makruh.
Jalan kaki dijadikan sarana untuk perkara makruh. Apa contohnya? Ada yang tahu? Nah, kalau merokok tidak boleh. Jalan kaki untuk beli rokok gimana? Ya tidak boleh. Buang-buang harta, merusak badan. Sekarang jalan kaki untuk perkara yang makruh. Apa contohnya? Jalan kaki menuju warung untuk begadang. Jadi tujuannya begadang sampai jam 1 malam. Ini makruh. Kenapa demikian makruh? Karena sunnahnya kalau tidak ada acara yang penting habis isya itu apa? Tidur. Ini orang Islam. Supaya apa? Supaya bisa bangun subuh, apalagi juga supaya bisa bangun qiyamul lail, tahajud. Nah, kalau tidurnya larut malam, jam 1 malam, jam 2 malam, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, tidak penting, maka ini paling tidak hukumnya makruh. Kalau betul-betul sampai akhirnya ketinggalan sholat atau hilang waktu sholat subuhnya, maka jalannya menjadi haram. Kalau dia betul-betul pasti dengan jalan kaki ke tempat itu, kemudian pasti nanti akan terlambat sholat subuhnya atau lewat waktu subuhnya karena dia pulangnya larut malam lalu tidur, kemudian tidak bisa bangun pagi, tidak bisa bangun subuh, maka jalan kakinya menjadi haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Karena kemampuan jalan kaki itu nikmat Allah, maka gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Apa itu? Gunakan kaki kita ini untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Untuk bekerja. Apa hukumnya berarti? Jalan kaki bekerja. Untuk apa? Hukumnya apa berarti? Tergantung niatnya kerja apa. Kalau niatnya kerja hanya untuk nabung, maka bisa jadi itu adalah makruh. Tapi kalau niatnya kerja itu adalah menafkahi anak istri, wajib, maka jalan kakinya pun juga bisa wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah hendaknya jalan kaki itu dengan cara haunan, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifatnya orang-orang yang beriman, walladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Sifatnya orang yang beriman adalah ketika berjalan kaki, maka berjalan kakinya itu dengan cara haunan. Apa haunan itu? Disebutkan dalam ayat yang lain, waqsid fi masyika, yaitu berjalan kakilah dengan cara sederhana, biasa, tidak dibuat-buat, biasa. Kalau dibuat-buat seperti apa? Jalan dengan congkak, menyombongkan diri, itu jalan dibuat-buat, sederhana. Oleh karena itu Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha, jangan sekali-kali berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang menyombongkan diri lagi congkak. Jadi kita tahu ya, bagaimana sih jalannya orang sombong biasanya. Gambaran jalannya orang sombong itu seperti jalannya unta. Bagaimana? Membusungkan dadanya sambil begini-begini, ya. Itu kadang-kadang kita jumpai sebagian saudara-saudara kita yang kebiasaan fitness. Ya, terus terang aja, sebagian, bukan semua. Kalau di sini ada yang fitness, tidak mesti dia sombong. Tapi ketika berjalan ditampakkan, ya. Bahkan dia tidak akan mau. Ini kadang-kadang dia ini tidak mau pakai pakaian yang ada lengannya. Supaya apa? Supaya kelihatan, bisepsnya kelihatan, ya. Jadi seperti ini tidak layak orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang itu dari bentuk badannya, fisiknya, hartanya, tidak, tetapi melihat kepada amalan hatinya dan juga amalan zahirnya. Bagaimana sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan badan. Badan itu casing. Kalau barang itu kardus. Kardus kan bisa dibuat, bisa bagus, bisa jelek, bisa biasa. Seperti itulah manusia. Sama dengan warna kulit. Warna kulit ini tidak ditentukan oleh Allah untuk dalam hal amal, pahala, tidak. Jadi Allah tidak membesarkan pahala gara-gara orang kulitnya putih. Dan Allah tidak mengurangi pahala gara-gara orang itu kulitnya hitam. Tidak. Lihat Bilal bagaimana dia menjadi sahabat Nabi yang istimewa. Lihat orang-orang ganteng pun kadang-kadang dimasukkan ke dalam neraka karena ingkar kepada Allah.
Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, yang kedua berjalan kaki tidak menyombongkan diri, biasa. Yang ketiga, alla yubti'a fil masyi, berjalan kaki dengan biasa tadi maksudnya adalah berjalan kaki tidak dengan sangat lambat. Berjalan kaki itu tidak lambat. Artinya berjalan kaki biasa, tidak terlalu lambat. Yang mana orang berjalan kaki lambat itu biasanya karena malas. Ya, karena malas. Jadi Rasulullah berjalannya tidak lambat, cepat, tapi tidak tergesa-gesa. Ya, cepat tapi tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu lambat. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh Abu Hurairah tadi bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah kalau berjalan seperti turun dari bukit yang agak rendah. Jadi kalau orang turun dari bukit yang agak rendah, agak tinggi sedikit, turun, itu jalannya lebih cepat dari biasa. Kemudian posisi badannya agak menunduk. Itu orang yang jalan cepat. Dan para ulama mengatakan maksudnya di sini adalah berjalan dengan penuh semangat. Ya. Jadi berjalannya Nabi itu berjalan menunjukkan sifat semangat, kemudian tidak ragu-ragu, dan juga berjalan dengan penuh percaya diri. Lalu kelihatan kekuatan fisiknya, tapi bukan dibuat-buat. Jadi Rasulullah SAW ketika berjalan kaki itu kelihatan kalau sehat, kelihatan kalau sehat, kelihatan kalau kuat, kelihatan kalau tidak malas. Antum bisa melihatlah bagaimana orang malas itu berjalan pelan gitu, nyeret, ya kan? Kalau pengen tahu orang malas itu lihat sandalnya. Kalau tipis bagian belakang berarti itu malas. Ada ciri-cirinya begitu. Atau kalau nggak gitu sakit ya. Nah, kita bicara orang sehat. Jadi Rasulullah ketika berjalan itu kuat, kemudian tidak ragu-ragu, kemudian bahkan disebutkan oleh para ulama kelihatan sifat beraninya Rasulullah ketika berjalan. Baik, orang kalau takut kalau jalan gimana? Kalau orang sedang takut kalau berjalan bagaimana? Ragu-ragu. Jalan, berhenti sedikit, tengok-tengok kanan kiri. Kalau Rasulullah jalan betul-betul serius. Itu Rasulullah SAW. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, tetapi dengan catatan meskipun dia tidak lambat ya, tetapi dia cepat, tetapi tidak terlalu cepat memaksakan diri. Sehingga apa? Sehingga mengalami kesulitan. Jadi dia tidak memaksakan diri. Ya sudah begitu biasa jalannya, tapi lebih cepat dari biasanya orang. Karena ini menunjukkan kekuatan dia. Ingat Rasulullah SAW, bahkan setiap nabi diberikan kekuatan lebih dari orang biasa 30 kali lipat. 30 bukan 2 kali, 30 kali lipat. Cuman kalau sakit ya sakitnya sekian kali lipat juga. Ini ujian bagi Rasulullah. Makanya jangan heran dan jangan protes kalau Rasulullah itu boleh menikah lebih dari 4. Boleh. Karena memang Allah melebihkan kekuatannya 30 kali kaum laki-laki. Kalau manusia biasa kadang-kadang 1, 2, 3, 4 sudah maksimal, tidak boleh lebih. Bahkan kadang-kadang ada sebagian laki-laki 2 tidak mampu karena nggak kuat, gitu loh. Ya, makanya tidak usah memaksakan diri. Tidak usah memaksakan diri. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke berapa? Yang keempat, disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan kita kalau berjalan kaki itu jangan memakai sandal sebelah. Apa artinya di sini? Rasulullah menyontohkan kepada kita kalau dia berjalan pakai sandal dua-duanya kaki, ya, atau kalau enggak ya enggak usah pakai sandal sama sekali. Cuman para ulama mengatakan yang lebih dominan, yang lebih sering Rasulullah menyontohkan kepada kita memakai sandal. Dalam sebuah hadis, siapa yang memakai sandal maka dia seperti orang berkendaraan. Siapa memakai sandal maka seolah-olah dia itu memakai kendaraan. Kenapa demikian? Lebih nyaman. Lebih nyaman, kemudian lebih terhindar dari mara bahaya, lebih mudah berjalan dan seterusnya.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis, jadi yang keempat ini adalah dihindari berjalan dengan sebelah sandal. Kalau bisa memakai dua-duanya, dan ini yang paling dominan dilakukan Rasulullah. Tapi kalau misalkan tidak ada sandal, maka lebih baik tidak usah saja sama sekali. Rasulullah mengatakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyan'alhuma jami'an au liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali diantara kalian memakai sebelah sandal saja. Kalau bisa pakai semuanya, kalau tidak ya tidak usah semuanya. Ada pembahasan, subhanallah, ini juga termasuk kesempurnaan Islam. Ada pembahasan, kenapa sih kok Islam terlalu detail? Ada yang mengatakan kurang kerjaan Islam itu ngatur sendal. Bukan kurang kerjaan, ini menunjukkan lengkapnya petunjuk agama Islam. Cari di agama-agama yang lain, Yahudi, Nasrani, ada nggak pembahasan tentang sandal? Tidak ada, sama sekali nggak ada. Tapi dalam Islam dibahas karena memang Islam ini sempurna. Islam ini menginginkan umatnya mendapatkan pahala di setiap gerak-geriknya. Dalam sandal pun, ketika memakainya sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala. Nah, ketika para ulama ditanya apa faedahnya, apa hikmahnya, apa alasannya, orang Islam tidak boleh memakai sandal sebelah. Banyak alasannya. Satu, ini bersikap adil atau menyikapi adil kepada anggota badan. Karena kaki itu ada dua, maka adil dalam anggota badan. Kalau kasih sandal, dua-duanya kasih, kalau enggak semua. Subhanallah, Islam adil dalam semua perkara, sampai masalah kakinya sendiri kalau bisa adil, ya, apalagi kepada manusia, apalagi kepada anak-anak. Subhanallah, disebutkan oleh para ulama, masalah pemberian orang tua kepada anak pun harus adil. Selain masalah nafkah, kalau nafkah disesuaikan kebutuhan, tapi setelah nafkah pemberian harus adil. Kalau tidak adil, itu salah satu sebab anak tidak adil dalam berbakti kepada orang tua. Satu dilebihkan, satu enggak. Biasanya yang enggak ini nanti marah, akhirnya durhaka. Biasanya begitu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingkari sahabatnya yang duduk di sebelahnya. Pertama datang anak kecil laki-laki, diciumnya, lalu didudukkan di pahanya. Kemudian yang kedua datang anak kecil perempuan, langsung didudukkan di paha kirinya. Rasulullah mengatakan, fama adal tabainahuma, kamu kok nggak adil kepada dua anakmu? Maksudnya bagaimana? Rasulullah mengatakan, kalau engkau pertama mencium anakmu yang laki, lalu kau dudukkan, yang kedua engkau dudukkan langsung tanpa cium, itu tidak adil. Maka ketika ada kasus yang lain atau kejadian yang lain hampir sama, kemudian yang pertama dicium didudukkan, yang kedua dicium didudukkan, maka baru Rasulullah mengatakan, al-ana adalta bainahum, baru sekarang ini kau adil kepada anakmu. Jadi Islam ini mengajarkan adil, bersikap adil kepada badan sendiri, adil. Ketika kita memakai sandal, jangan yang satu saja, semuanya. Ini satu. Alasan yang kedua disebutkan oleh para ulama, bahwasanya kadang-kadang kalau kita memakai sandal sebelah, ini memudaratkan sebelahnya yang lain. Yang satu selamat dari mara bahaya, yang tidak pakai sandal kena duri, kena paku dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan la dharar wa la dhirar, tidak boleh melakukan perkara yang membahayakan diri dan orang lain. Yang ketiga, daf'u tuhmatis su' wa ikhtilal aql. Yang ketiga alasannya, ini dalam upaya kalau kita pakai sandal dua-duanya atau tidak dua-duanya. Kalau kita memakai sandal sebelah, maka akan ada orang menganggap kita ini gila. Untuk menghindari anggapan tuduhan yang jelek, pakai dua-duanya. Kalau enggak dua-duanya. Kalau dipakai sebelah, coba ada orang jalan pakai satu sandal, jalan begitu, kita akan mengatakan majnun, ya kan? Ini orang gila. Kapan gilanya ini? Kemarin waras, sekarang gila. Nah, untuk menghindari suudzonnya orang kepada kita, pakai dua-duanya. Kalau enggak, ya enggak dua-duanya. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, yang keempat alasannya, alasan yang lain, karena apa? Karena Nabi SAW melarang kita menyerupai setan, karena setan itu memakai sandal sebelah kalau jalan. Subhanallah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis,
Inna syaitana yamshi fi na'lin wahidah. Sesungguhnya setan itu berjalan dengan memakai satu sandal saja. Allahu a'lam bagaimana bentuknya sandalnya tidak tahu, karena mereka adalah urusannya alam ghaib. Setan itu memakai 11 sandal. Kalau kita manusia pakai 11 sandal, maka kita menyerupai setan. Padahal setan itu musuh atau kawan kita. Hah? Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuhmu dan jadikan sebagai musuh, jangan dijadikan kawan. Termasuk menjadikan kawan menyerupai mereka, berarti niru-niru mereka. Makanya para ulama mengatakan jin itu dari golongan setan, asal-usulnya sama. Maka kalau mereka jin dan setan itu musuh, jangan sekali-kali dijadikan kawan. Kalau dijadikan kawan, maka kita tertipu lama-lama nanti. Makanya para ulama mengatakan orang Islam tidak perlu yang namanya khodam dari kalangan jin dan setan. Kenapa demikian? Karena mereka musuh. Kalau musuh dijadikan kawan, dijadikan pembantu, dijadikan khodam, niscaya mereka akan menipu kita. Akhirnya diarahkan kepada kesesatan dan kita tidak merasakannya. Kemudian yang kelima atau sebelumnya, dalam masalah memakai sandal sebelah ini, kecuali kalau sebentar dan ada hajat, maka ini dibolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar pernah ketika berjalan kaki dalam peperangan, menempuh perjalanan jauh, lalu sandal sebelahnya putus, maka dia tetap memakai satu sebelah, yang satu dibenahi, lalu kemudian selesai dipakai lagi. Ini boleh sebentar dan ada hajat kebutuhan. Yang dimaksudkan tidak boleh itu memakai sandal sebelah dipakai jalan ke sana kemari, sehingga orang akan curiga ini orang gila atau tidak. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hendaknya kadang-kadang seorang muslim itu berjalan kaki tanpa sandal, tapi kadang-kadang saja. Ya, antum pernah nggak jalan kaki tanpa sandal? Pernah kira-kira? Nggak, di luar masjid maksudnya. Jalan kaki tanpa sandal pernah? Di luar masjid? Ya, kalau jalan-jalan pagi kadang-kadang. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Motivasinya apa? Jalan kaki pagi-pagi tanpa sandal kenapa? Supaya sehat, ya kan? Ternyata subhanallah dalam Islam sudah diajarkan sekali-sekali kalau bisa lepas alas kaki, berjalan tanpa alas kaki, sekali-sekali. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan, rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk tidak memakai alas kaki kadang-kadang. Kalau kadang-kadang berarti sering atau tidak sering? Tidak sering. Yang sering pakai sandal, pakai sepatu ya, tapi kadang-kadang saja. Nah, ketika ditanya oleh para ulama apa hikmahnya kadang-kadang tidak memakai sandal, mereka mengatakan ta'widun nafsi 'alal khusyunati tamakkunan minhu 'indal iltirar, yaitu membiasakan diri ketika berada dalam kondisi kasar. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita berada di suatu tempat yang tidak biasa, ya. Mungkin kita setiap hari pakai sepatu, pakai sendal, tiba-tiba kita berada di kondisi yang tidak ada jalan raya, yang ada bebatuan, yang ada hutan, duri-duri. Kalau kita setiap hari pakai alas kaki, kita tidak bisa kuat. Kita akhirnya tidak kuat, sakit. Bahkan di sini disebutkan supaya apa? Supaya dia mampu menghadapi kondisi darurat. Kadang-kadang kondisi darurat, mau tidak mau harus bertelanjang kaki. Nah, kalau tidak pernah merasakan menginjak bumi tanpa sandal, maka dia tidak akan mampu. Ini hampir sama misal orang yang hidupnya tidak pernah lepas dari AC. Ya. Ini ada sebagian orang itu tidak pernah lepas dari AC. Jadi 24 jam harus pakai AC. Ketika terpaksa misalnya naik bis, ada AC-nya, tiba-tiba mogok, maka dia harus turun. Tidak kuat menghadapi cuaca tanpa AC. Akhirnya sakit, mudarat. Maka di sini Islam mengajarkan kepada kita sesekali rasakan kesulitan. Kalau bisa, supaya apa? Ketika kondisi darurat, kesulitan, dia sudah terbiasa dan dia tidak mengalami mudarat.
Sama dengan hal makanan. Orang makan enak terus. Ketika kondisi darurat, tidak bisa makan tidak enak, harus enak. Akhirnya sakit. Jadi sesekali makan itu biasa. Sesekali merasakan makanan orang miskin. Supaya ketika kondisi darurat, maka dia siap. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya di dalam berjalan kaki yang keenam ya, yang keenam di dalam berjalan kaki tetap dijaga yang namanya sakinatu wal waqar, tetap tenang dan bersahaja, tetap menjaga ketenangan dan tetap bersahaja, menjaga wibawa, bukan minta dihormati, tapi menjaga kewibawaan. Ini termasuk yang diajarkan dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan ketika sholat atau berjalan kepada sholat saja harus menjaga wibawa dan tetap tenang, apalagi bukan untuk sholat. Jadi Rasulullah mengatakan idza uqimatis shalat fa'alaikum bis sakinati wal waqar. Kalau sudah dikumandangkan iqamat sholat, kan kadang-kadang kita tergesa, takut masbuk, maka lari-lari. Ini berarti orang seperti ini, kalau antum sedang sholat, kemudian kedengaran orang lari-lari takut terlambat, ini berarti gak pernah ngaji. Gak pernah ngaji dia. Kalau dia ngaji, dia paham. Meskipun iqamat sholat, tetap disuruh tenang. Boleh dipercepat jalannya, tapi jangan sampai gusar, jangan sampai tidak tenang, jangan sampai ribut. Tetap berjalan dengan tenang. Ini dalam sholat, apalagi di luar sholat, tetap dijaga ketenangan dan wibawanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketujuh disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika berjalan adabnya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, alla yaltafita illa lil hajah. Beliau itu Rasulullah kalau berjalan tidak menoleh kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak. Jadi Rasulullah tidak menoleh-noleh, tidak banyak menoleh. Berjalan ya sudah lempeng aja. Kecuali kalau ada sesuatu yang perlu dilihat, ditoleh. Kalau enggak ya sudah lempeng aja. Dan tidak banyak menoleh kiri kanan. Itu adab berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW idza masya lam yaltafit, akhrajahu Tirmidzi. Rasulullah itu kalau berjalan beliau tidak menoleh atau tidak banyak menoleh. Kemudian para ulama mengatakan kenapa sih tidak menoleh atau tidak sering menoleh? Karena orang yang berjalan sambil sering menoleh itu pertanda apa tadi? Satu, pertanda bahwa dia ini orang yang sedang ragu. Ini jalan enggak, kayak enggak punya tujuan. Ya, kalau orang jalan dikit-dikit noleh. Ini kayak orang enggak punya tujuan. Tapi kalau orang jalan lurus begitu, ada tujuannya, saya mau ke sana, saya mau ngambil ini, saya mau melaksanakan ini. Jelas. Ini yang pertama. Jadi kalau orang jalan itu sering noleh, ini menunjukkan bahwasanya dia ini ragu-ragu, tidak pasti tujuannya. Dan dia memiliki sifat yaitu gamang. Apa gamang itu? Ya ragu-ragu. Yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang seperti ini orang yang cepat berubah pikiran. Tidak pasti dalam segala hal, bimbang, atau bahasa kita plin-plan. Sudah mau ke sana ternyata tengok-tengok lagi, gagal atau enggak, terus apa enggak. Kemudian orang yang banyak menoleh ketika berjalan itu menunjukkan bahwa dia sedang takut dengan sesuatu. Kalau tidak takut, maka dia ini adalah orang-orang yang ragu tadi. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang banyak menoleh ketika berjalan ini menimbulkan orang curiga. Jadi kalau antum berjalan dikit-dikit noleh kanan, noleh kiri, itu orang kan curiga. Coba antum kalau ke mall, atau jangan ke mall, ke toko baju, baru jalan satu langkah, tengok sana, tengok sini. Baru jalan lagi, mau maling biasanya seperti itu. Iya kan? Mungkin antum pernah melihat bagaimana kondisi orang mencuri yang tertangkap CCTV.
itu pasti banyak menolehnya itu, mengawasi sekitar. Kalau nggak ada orang, dia lakukan. Begal-begal yang tertangkap CCTV itu, dia akan banyak menoleh, mengawasi tempat, kemudian baru melaksanakan aksinya. Jadi para ulama mengatakan untuk menghindari curiganya orang lain kepada kita, maka ketika kita berjalan itu jangan banyak menoleh. Ya. Antum yang punya istri ya, ini kasih pelajaran buat mereka. Apalagi istri-istri antum yang sudah memakai pakaian yang tertutup, ya, agak lebar. Kalau mau belanja, kalau pilih-pilih barang, jangan menoleh-menoleh. Kenapa demikian? Di situ ada CCTV akan memantau. Ini kok begini gerak-geriknya ya? Kok sering noleh? Ini jangan-jangan nyuri, jangan-jangan dimasukkan ke bajunya. Maka sudah biasa saja, pakem gitu. Ini ketika belanja, ketika berjalan pun juga demikian. Kalau bisa jangan banyak menoleh. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, yang berikutnya yang ke-8 adalah ketika berjalan kaki, kalau memang harus menoleh, maka menolehnya tidak hanya lirikan mata atau hanya menolehkan kepala saja. Para ulama mengatakan ada sebuah hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iltafata ma'an. Nabi itu kalau menoleh maka menoleh dengan keseluruhan badannya. Jadi kalau noleh, dia berjalan kaki, kalau noleh nggak begini saja, tapi dia langsung begini, melihat. Jadi melihat ke sana dengan badannya, tidak hanya lehernya saja yang putar. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu menunjukkan bahwa beliau betul-betul ada hajat kebutuhan untuk menoleh. Dari hatinya dan badannya ingin melihat. Tidak kontradiksi. Kalau orang hanya melirik saja, badan ke depan tapi melirik ke sana, ini kontradiksi. Tidak sesuai antara hatinya dengan matanya, atau badannya dengan hatinya tidak sesuai. Hatinya ingin melihat tapi badannya lurus. Sebagian para ulama mengatakan ini khiyanatul ain. Ini mata yang khianat, melirik. Jadi melirik itu kurang baik. Jadi suka melirik itu sifat yang kurang baik. Kenapa demikian? Ini menunjukkan tidak sinkron antara hati dengan badannya. Jadi kalau antum mau melihat sesuatu, lihat saja dengan badan langsung begini. Jangan melirik, jangan hanya kepala saja muter. Tunjukkan bahwasanya kita betul-betul melihat, ada hajat kebutuhan. Dan orang pun dari jauh tahu, oh ini sedang melihat. Tapi kalau kita melirik, orang tidak tahu kalau kita sedang melihat. Jadi ini subhanallah disebutkan oleh para ulama, menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar Rasulullah ini orang yang pakem dalam segala hal. Beliau tidak meragukan, beliau tidak memancing orang itu untuk berburuk sangka kepada dia. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, yang berikutnya, mungkin ini yang poin terakhir, yang keberapa ini? Yang ke-9, tidak boleh seorang laki-laki berjalan kaki sengaja menyerupai cara berjalan kakinya orang perempuan. Sengaja tidak boleh. Jadi sengaja, bagaimana orang perempuan berjalan, kita tahu sendiri bagaimana perempuan kalau berjalan ya apa? Gemulai, beda, lenggak-lenggoknya beda. Sekarang laki-laki sengaja berjalan kaki menyerupai kaum wanita, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Demikian pula Rasulullah melaknat kaum wanita yang sengaja menyerupai kaum laki-laki. Dalam hal apa? Semua hal yang menjadi ciri khas lawan jenisnya. Cara berjalan, cara berpakaian, cara berbicara, ya. Kalau itu merupakan ciri khas lawan jenis kita, maka jangan ditiru. Kecuali kalau hal-hal yang sifatnya mustarak, dipakai dua-duanya, dipakai laki-laki, dipakai perempuan, boleh memakainya. Seperti apa? Seperti apa? Boleh dipakai laki dan perempuan. Sandal jepit. Masa ada sandal jepit laki perempuan? Kan enggak. Ya ada kadang-kadang, tapi kadang-kadang sama. Ya. Kalau tas, ada nggak tas yang khusus laki dengan perempuan? Kita lihat dulu, kalau tasnya tas kresek boleh.
dipakai laki perempuan boleh bebas karena itu musyarak. Tapi kalau tas yang identik dengan kaum wanita, jangan sekali-kali dipakai oleh kaum laki-laki. Sepatu, beda nggak sepatu laki dengan perempuan? Beda. Kalau sepatu laki-laki bagaimana? Biasanya gemuk kan gitu. Kalau sepatu perempuan lancip, panjang ke depan. Ini identik, nanti akan ada hiasan-hiasannya, biasanya demikian. Ya. Atau apa lagi? Gamis. Gamis identik perempuan, jangan dipakai laki-laki, demikian pula sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan tentang cara berjalan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk waktu Isya, kita adzan dulu, kita sambung setelah Isya sedikit saja insyaallah. Silakan adzan Isya dulu. Allahu a'lam.
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara berjalan kaki. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menuliskan tentang beberapa cara jalan kaki. Beliau menyebutkan ada 10 cara. 10 cara. Yang mana semuanya berkisar antara haram, antara makruh, antara mubah, antara juga sunnah. Yang kalau kita sempitkan lagi, itu kesimpulannya ada 3 macam cara berjalan. Ada 3 macam cara berjalan. Kalau kita simpulkan, beliau menyebutkan 10, tetapi tidak mungkin kita sebutkan semuanya karena hampir mirip-mirip yang lain. Kalau kita kerucutkan lagi, itu terbagi menjadi 3 cara berjalan itu. Yang pertama adalah misyatul tamawud, wa huwa misyatul kaslan. Yang pertama adalah cara berjalan tamawud. Tamawud ini adalah berjalannya orang malas, pelan, lembek, nyeret. Maka ini cara berjalan yang tercela, tidak bagus. Lalu yang kedua disebutkan sebagai istilah misyatul inzi'aj. Cara berjalan yaitu tergesa-gesa, bergoncang, tidak tenang, menunjukkan sifat gusar dan seterusnya. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan jalan kaki yang terlalu cepat, memaksakan diri, tidak ada wibawa, kemudian tidak ada ketenangan sama sekali. Maka ini pun juga cara berjalan yang tercela. Lalu yang ketiga disebut misyatul hauni, seperti yang dalam Quran. Tadi kita sebutkan dalam ayat Al-Quran, walladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berjalan kaki dengan cara haunan. Berjalan kaki haunan inilah berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap tenang, dipercepat jalannya, kemudian tetap menjaga wibawa, kemudian menunjukkan sikap pasti, tidak ragu-ragu, tidak ada rasa takut, berani, tidak ada keraguan, tidak banyak menoleh. Kalau jika menoleh, kalau ada suatu kebutuhan, maka dia menoleh dengan badannya, bukan melirik. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, berjalan kakinya Nabi SAW dengan tanpa kesombongan dan membesarkan dirinya. Maka inilah berjalan kakinya Rasulullah yang kalau kita tiru, maka kita mendapatkan pahala. Jadi dari jalan kaki pun kita bisa mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita mengikuti cara Nabi SAW, seperti yang dikatakan oleh Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dicontohkan Nabi, ikuti. Dan apapun yang dicegah oleh Rasulullah, tinggalkan. Rasulullah mengajarkan bagaimana cara berjalan yang baik, ikuti. Rasulullah melarang bagaimana cara jalan kaki yang buruk, jauhi. Maka kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari hal ini. Ikhwana fiddin azakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Apa? Misyatul inzi'aj. Yang kedua, cara berjalan inzi'aj itu yang tidak tenang, yang tergesa-gesa, yang banyak bergetar badannya, jalan tapi buat ribut gitu. Maka ini adalah berjalan yang tidak bagus. Ya, yang lain barangkali kalau ada, silakan. Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyib, dan amal ibadah yang diterima berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.